Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila, dan berisi sebuah tema, yaitu pengutamaan nilai-nilai Pancasila. Saya sebagai pemuda dan mahasiswa menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila sendiri dari tahun ke tahun sudah mulai berkurang akan implementasikan dalam pengimplementasiannya. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini akan mengajarkan kita bagaimana cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Pancasila sendiri merupakan sebuah ideologi yang digunakan bangsa Indonesia saat ini. Dan Pancasila merupakan sebuah bukti nyata bahwa adanya perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan nasional kita dalam memberikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah kedalaman jiwa bangsa yang dilestarikan dari abad ke abad turun-temurun yang lamanya terpendam dalam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah sebagai pada negara, namun juga falsafah bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca, artinya 5, dan sila artinya adalah sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang kalau kita rangkumkan atau kita rampungkan, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Dan saya sendiri meyakini bahwa kita sebagai pemuda bangsa Indonesia dan mahasiswa meyakini bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, namun juga ideologi yang bisa kita pakai di Indonesia hari-hari, dan bukan saja dihafalkan pada setiap upacara atau event-event besar lainnya. Namun Pancasila juga bisa kita dapat selalu terapkan pada kehidupan sehari-hari. Dikarenakan Pancasila ini sudah sangat bisa mencakup hal-hal yang bersifat kehidupan sehari-hari dan sudah menyeluruh dan menjunjung tinggikan perbedaan dan keberagaman agama, suku dan ras, keadilan sosial, serta keputusan yang dimana berlandaskan musyawarah dan mufakat. Kemudian Pancasila dalam sila-silanya banyak tergandung nilai-nilai yang kita bisa petik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adanya sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita sebagai bangsa Indonesia harus membuka mata bahwa adanya keberagaman dalam agama di Indonesia harus bisa menjunjung tinggikan hal toleransi, di mana kita di Indonesia tidak dituntut atau dituntun dalam memihak kepada satu agama. Namun di sini di sila pertama dibahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita sebagai manusia harus mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diharapkan kepada semua elemen masyarakat agar bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam seputaran lingkungan sila kedua. Adanya kasus HAM, adanya kasus penindasan kecil, adanya korupsi, dan juga kekerasan perempuan dan anak, dan lain sebagainya. Hal ini masih sangat banyak di Indonesia dan diharapkan masyarakat akan bisa berperan aktif dalam menerapkan Pancasila, terutama pada sila kedua ini. Kemudian sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui dari sejarah Belanda hingga sejarah pandemi COVID-19 ini, Indonesia masih tetap utuh bersatu. Walaupun banyaknya konflik-konflik seperti seruan negara khilafah, adanya gerakan OPM, adanya radikalisme dan lain-lain, bahkan masyarakat Indonesia akan tetap berpegangan tangan bersatu untuk melaksanakan terjadinya persatuan Indonesia ini. Kemudian yang keempat, adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dibuat agar bisa diterapkan kepada kehidupan sehari-hari, baik individu maupun organisasi, dikarenakan sila ini menuntun kita untuk tetap menjadi warga yang baik dan membuat sebuah pilihan atau pencarian solusi dan pengambilan kebijakan dan keputusan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan menghindari konflik yang meluas. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengimplementasian sila ini masih sangat kurang, terutama pada
presiden dan pemerintah diharapkan untuk bisa menata kembali sila ini dari bawah, bukan dari atas ke bawah, namun dari bawah ke atas, dari rakyat bawah, dari rakyat kecil hingga rakyat yang mempunyai kekuasaan. Dikarenakan keadilan sosial itu bukan tentang persamarataan, namun menurut saya keadilan sosial di sini bagi setiap elemen masyarakat tentu sangat berbeda-beda penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya. Oleh karena itu, pemerintah harus menata kembali dan melihat kembali dari bawah agar bisa terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Muhammad Ramadan Mahdali dengan NIM 21320101 dari Prodi Psikologi dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya mengakhiri penyampaian pada kali ini. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.